Rusia lenyapkan peluncur S-300 yang dipasok Eropa di Ukraina. Hurrah! Rusia menghancurkan peluncur anti pesawat S-300 yang dipasok asing dalam sejumlah serangan presisi di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim hal itu pada Senin 11 April. Beberapa hari sebelumnya, Slovakia melaporkan menyumbangkan baterai rudal pertahanan udara S-300 lama buatan Soviet ke Kiev. Dalam pengarahan regulernya tentang aksi militer yang sedang berlangsung di Ukraina, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan militer menghancurkan hanggar di pinggiran selatan kota Dnepropetrovsk, di mana peralatan dari baterai S-300 dipasok ke rezim Ukraina oleh salah satu negara Eropa disembunyikan. Rentetan rudal kaliber yang diluncurkan dari laut menghancurkan 4 peluncur S-300 dan sebanyak 25 tentara Ukraina dalam serangan pada Minggu, papar juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konasenkov. Dia menggunakan nama lama kota itu yang oleh otoritas Ukraina diganti Dnipro pada 2016 untuk menjauhkannya dari periode Soviet dalam sejarah negara itu. Pejabat Rusia juga melaporkan menghancurkan radar penargetan S-300 dalam serangan udara presisi semalam yang terpisah di dekat Uspenovka. Sang jenderal tidak merinci desa mana dari beberapa nama itu di Ukraina yang dia maksud, dan tidak mengatakan apakah radar itu adalah bagian dari baterai yang dipasok oleh negara asing. Jumat lalu, Slovakia mengumumkan mereka telah menyumbangkan satu-satunya baterai S-300 ke Ukraina. Sistem senjata adalah bagian dari persenjataan warisan anggota NATO dari masa lalu Soviet. Tidak jelas berapa banyak kendaraan militer yang dikirim ke Ukraina. Baterai S-300 bisa dapat memiliki sedikitnya 4 unit dan sebanyak 12 peluncur menggunakan radar tunggal untuk mengidentifikasi target dan dikendalikan oleh satu pos komando. Perdana Menteri Slovakia Eduard Heger meyakinkan warga bahwa keamanan nasional negara itu tidak akan dikompromikan karena sekutu setujunya meningkatkan pertahanan udara sebagai imbalannya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan negaranya akan menyediakan baterai rudal Patriot sebagai pengganti dan berterima kasih kepada Bratislava karena setuju memberikan S-300 ke Kiev. Elemen sistem Patriot mulai tiba di Slovakia 3 pekan lalu. Menurut Menteri Pertahanannya, Washington dilaporkan menginginkan anggota NATO lainnya, Turki, untuk mencapai kesepakatan serupa dengan Ukraina dan mengirimkan rudal S-400 yang dipasok Rusia yang lebih canggih daripada S-300. Ankara menolak gagasan itu dengan mengatakan senjata akan tetap menjadi miliknya. Pada 2020, Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Turki karena membeli sistem S-400 dari Rusia berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani pada 2017. Moskow menyerang tetangganya pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014 dan pengakuan Rusia atas kemerdekaan Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah tersebut di dalam negara Ukraina. Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan diri sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa. Heboh negara NATO ini sebut Presiden Ukraina musuh, kenapa?
Hungaria adalah negara NATO, namun negeri ini justru mengecam Ukraina. Hal tersebut dikatakan Perdana Menteri Viktor Orban, pria yang kembali memenangkan jabatan PM 4 kali berturut-turut itu, menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky musuh. Ia berujar, mantan komedian tersebut adalah salah satu lawan yang harus diatasi selama kampanye. Orban sendiri dikenal dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kita akan mengingat kemenangan ini sampai akhir hidup kami, karena kita harus berjuang melawan sejumlah besar lawan, kata Orban dalam pidatonya. Ia menyebut lawan-lawannya antara lain birokrat di Brussel, media global, sampai George Soros dan Presiden Ukraina juga. Sebelumnya, Hungaria memang menghindari mengutuk serangan Rusia. Negara itu juga menolak memberikan sanksi karena bergantung ke energi dari Moskow. Rusia merupakan eksportir gas alam terbesar Eropa. Hungaria sendiri membutuhkan pasokan gas alam Rusia sebanyak 25%. Hungaria masuk ke NATO tahun 1999. Negara itu bergabung dengan fakta pertahanan tersebut bersama Polandia dan Ceko. Rusia ledakkan kilang minyak pemasok BBM pasukan Ukraina. Pasukan Rusia menargetkan kilang minyak utama Ukraina dalam rangkaian serangan pada Sabtu 2 April pagi. Serangan itu dilakukan usai depot bahan bakar di Rusia meledak diduga akibat serangan helikopter Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Maijen Igor Konazenkov, dikutip dari CNN, mengatakan pihaknya menghantam kilang di kota Kremenchuk dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi berbasis udara dan laut. Konasenkov mengatakan militer Rusia telah menghancurkan fasilitas penyimpanan bensin dan solar yang memberi pasokan ke militer Ukraina di wilayah timur dan tengah negara itu. Rusia juga menyerang lapangan udara militer di Poltava dan Dnipro. Kota-kota di sebelah timur Kremenchuk menggunakan rudal berbasis udara berpresisi tinggi. Sementara itu, Dmytro Lunin, gubernur wilayah Poltava, Ukraina yang merupakan lokasi kilang, itu mengatakan 3 pesawat Rusia melakukan serangan sekitar pukul 6 pagi. Lunin tidak mengetahui apakah ada yang terluka dalam serangan itu, namun layanan darurat telah dikerahkan untuk memadamkan api. Dia juga mengatakan 4 rudal Rusia mengenai target lain di Poltava sekitar pukul 2. Serangan terhadap kilang minyak ini terjadi sehari setelah Kremlin menuduh Kiev melakukan serangan helikopter terhadap depot bahan bakar sipil di dalam wilayah Rusia. Rekaman fasilitas yang dilalap api telah muncul di media sosial. Kementerian Pertahanan Ukraina tidak mengkonfirmasi atau membantah serangan itu, sedangkan Presiden Volodymyr Zelensky menolak membahas serangan dan hal itu ketika ditanya selama wawancara Fox News. CNN sejauh ini tidak dapat memverifikasi klaim ini. Kementerian Pertahanan Ukraina mengaku tidak memiliki informasi tentang insiden tersebut.